Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Em, Baik ya, kita bisa mulai diskusi kita malam ini terkait dengan isu kontemporer yang dinilai penting dan perlu kita gali lebih dalam gitu. Eh, Bisa dilihat di layar ya untuk isu yang akan kita bahas kali ini, yaitu terkait dengan mass communication. Yang kita pilih di sini itu terkait dengan hoax, dan hoax yang kita pilih adalah terkait dengan vaksinasi COVID-19. Ya. Mungkin bisa dibaca dulu di layar yang di-share sama Mas Lukman. Di sini ada info yang beredar. Ini capturean Twitter atau apa? Capture Twitter ya? Ya, Twitter betul. Iya. Biasanya di Twitter. Jadi di sini itu ada tulisan bahwasannya, Mas tadi yang apa namanya, vaksin yang mengandung logam itu yang ini atau bukan? Yang ini. Nah ya, Yang itu agak mirip juga kasusnya. kita mulai dari yang ini dulu mungkin ya. Oke. Ini disebutkan bahwasannya vaksin COVID-19 itu mengandung logam. Jadi dari capturean di Twitter ya, katanya awalnya yang beredar tuh menerangkan kalau COVID-19 itu mengandung logam. Tapi sebetulnya itu tidak benar. Bisa dilihat di sini kalau ternyata Kominfo menyatakan itu tuh disinformasi gitu. Kalau disinformasi itu pengertiannya apa sih, Mas, Mbak? Kalau yang aku Berarti tangkap disinformasi itu informasi yang kurang tepat ya. yang Gimana kalau Manisa? salah apa ya? Salah disampaikan atau salah Salah penyampaiannya jadi menimbulkan penyampaian? pemahaman yang salah gitu. Ya, Bisa ya jadi, bisa bisa jadi. gitu. Disinformasi. Faktanya itu tuh salah karena ketua apa namanya, Indonesia Itagi. ya Itagi itu bilang kalau ternyata kandungan di dalam vaksin itu cuman protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak ada logamnya. Paling di dalamnya itu ada mRNA ataupun virus yang sudah dilemahkan gitu. Mungkin menurut aku isu-isu seperti ini tuh kalau misalkan beredar di masyarakat yang bisa dibilang itu awam, itu tuh akan sangat berbahaya gitu. Ya nggak sih? Iya. Karena apa ya? Kan masyarakat Indonesia itu udah banyak banget yang emang gak mau divaksin gitu karena takut, karena banyak banget hoax terkait vaksin yang beredar di masyarakat gitu. Mas sama Mbak ada saran gitu apa yang bisa kita lakukan sebagai, ya kita kan sekarang ini CPNS ya, mungkin kita bisa lebih apa ya, lebih lebih apa ya, lebih membantu untuk mengurangi lah penyebaran hoax, atau gimana kalau menurut Mbak sama Mas? Gimana, Mbak Nisa mau duluan? Mas Kota aja. Oke. Sip. Nggak, kalau aku paling gini sih. Sebelum ke situ paling aku mau sedikit bahas masalah penyebabnya ya. Maksudnya penyebab kenapa bisa banyak hoax gitu Indonesia. Terutama sekarang kan yang lagi marak tuh masalah vaksin ya. Kan kalau dulu awal-awal vaksin itu kita banyak hoax yang kayak, bahkan tahu nggak yang ini, yang divaksin takutnya jadi Titan kayak gitu-gitu, yang terus ditanam chip, Tanam ya, chip. kayak gitu-gitu. Nah itu kan dulu banyak, terus sekarang kan ada baru lagi masalah logam. Nah kalau yang aku tangkap sih, betul. Padahal Indonesia juga belum semaju itu buat ditanam chip KTP aja kan kita masih kesusahan gitu kan. Ya Nah kalau jadi kayaknya. kalau nah kalau kalau yang aku tangkap sih penyebabnya sih, maksudnya
pertama sih masalah sosialisasi tentang validasi berita itu masih kurang rata ya, masih dikit. Dan juga masih banyak masyarakat tuh yang sebenarnya nggak tahu, mungkin pemerintah tuh menyediakan sarana untuk apa namanya validasi masalah hoax dan sebagainya. Karena juga sekarang juga banyak udah orang yang nggak lihat TV, dan mungkin pun kalau ada validasi biasanya kayak di Twitter dan sebagainya itu, sedangkan orang tua tuh kan jarang main sosial media ya, kayak Twitter dan sebagainya. Sebenarnya kali di Twitter tuh juga banyak thread-thread yang masalah validasi-validasi masalah-masalah hoax tuh banyak. Karena aku juga main Twitter ya. Nah, kayak gitu. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Nah, kalau kayak rekomendasi ya tadi ya Mbak Reza nanya ya. Kalau kalau yang aku tangkap sih banyak ya. Cuman salah satunya kalau yang paling dekat, karena di lingkungan kita juga Kominfo, kita kan juga teredukasi buat kita tahu yang namanya ada yang seperti kita buka ini kan, ini dari website Kominfo untuk masalah apa namanya laporan isu hoax. Jadi kita bisa ngecek informasi-informasi terkini yang sekarang lagi ngetrend, tapi ternyata itu hoax. Nah itu kita bisa ngecek di website Kominfo. Kalaupun enggak, di sini juga ada link referensi lain yang disebutkan di sini. Kalau yang paling gampang tuh Turn Back Hoax. Kalau COVID ini kan khusus seputar COVID ya. Kalau Turn Back Hoax ini kan dia luas, bahas masalah apapun. Nah gitu sih. Jadi kita bisa ngecek dari sini maupun dari situ. Kalau dari kita sebagai CPNS, selain itu mungkin ini yang Mbak apa namanya, ya kita edukasi ke teman-teman sekitar kita aja, sama lingkungan-lingkungan sekitar kita, bapak-bapak ibu-ibu komplek RT kita gitu kan, sama bapak-bapak sebelah ada yang ngomong vaksin itu mengandung logam gitu kan, kita bilang aja itu nggak bener Pak, jadi beritanya udah divalidasi sama Itagi ini gini-gini, ternyata kandungannya cuma kayak gini, kayak gitu. Itu kalau dari aku sih, sorry kepanjangan nih. Iya. Mungkin Jadi, juga kali ya dengan kita share di media sosial yang kita punya gitu. Jadi teman-teman medsos Betul itu juga. tahu gitu kalau misalkan ada ya, informasi yang ternyata itu hoax atau disinformasi. Dan juga bantu share ke WA keluarga itu mungkin penting ya. Biasanya Nah, kan penting WA banget. betul. keluarga, Bapak Iya, Ibu Ya kan keluarga tuh banyak banget informasi terkini soalnya. dan banyak banget sih kadang-kadang kalau orang tua tuh percaya kalau ada info apa di Facebook misalkan itu udah pasti hoax, tapi mereka tuh tetap percaya gitu biasanya. Mungkin kita Ya. bisa bantu dari lingkup yang paling kecil dulu juga. Gitu. Mungkin Mbak Nisa mau menyampaikan tambahan? apa ya? Hmm, kok jadi bingung aku. Ya kan ngomong akunya ya. Iya. Jadi udah tarik semua. Ya paling sama. Jadi, tapi terkadang sih kalau yang aku bingungin juga gitu ya. Kadang misalnya mau cari, misalnya nih mau punya info terus mau apa ya namanya, verifikasi apa ya, cross check gitu di internet juga banyak gitu ya portal-portal berita yang orang tuh ngiranya tuh terpercaya gitu, padahal enggak juga gitu. Makanya ya menurut aku memang baiknya tuh memang dari Kominfo ini aja deh udah gitu. Nggak usah dari mana-mana lagi gitu. Yang paling valid ya Mbak ya. Ya, lebih valid Mungkin juga daripada portal-portal berita yang lain. mungkin Paling bisa itu sih. kalau misalkan cek di satu sumber, kita bisa kayak apa ngebandingin gitu nggak sih, kayak ngebandingin dari banyak sumber, barangkali sumber pertama yang kita baca itu tuh sebenarnya nggak valid gitu, kita ngecek, nggak, jangan langsung percaya gitu sih paling. Betul. Oke, mungkin segitu dulu ya diskusi kita terkait dengan penyebaran hoax di Indonesia ini. Terima kasih. Ada tambahan lagi Mas Lukman atau Mbak Nisa? Udah, Kan kayaknya. itu saja. Udah Mbak. Ya, terima Iya. kasih teman-teman Ya udah sih, kan sebesarnya udah juga. untuk Ya. diskusi yang sangat Sama-sama. bermanfaat ini. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.